Halo anak-anak, kembali lagi bersama Mr. Paul. Kita akan melanjutkan pembelajaran ke pembelajaran 5. Nah, temanya tetap sama ya. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 5. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mengetahui karakteristik tempat hidup hewan. Lalu yang kedua, perbedaan membuat kolase dan mozaik. Karakteristik tempat hidup hewan. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Baik hewan ternak maupun hewan liar memiliki karakteristik hidup tersendiri. Berikut karakteristik hewan dan ciri-ciri khusus yang dimilikinya. Yang pertama, ikan. Ikan memiliki sirip yang fungsinya untuk berenang. Memiliki insang berfungsi untuk bernafas di dalam air. Memiliki sisik dan lendir berfungsi untuk mengurangi gesekan saat bergerak di dalam air. Lalu yang kedua ada kelelawar. Kelelawar memiliki sayap yang terbuat dari kulit tipis. Tiap sayap ada cakar, berfungsi untuk bergelantungan di gua atau di dahan pohon. Nah, kelelawar ini mengeluarkan bunyi frekuensi tinggi yang berfungsi untuk memperkirakan posisi makanan yang ada atau rintangan. Memiliki kemampuan ekologi, yaitu dapat memperkirakan jarak jauh suatu benda dengan mengeluarkan gema pantulan bunyi. Nah, kelelawar ini merupakan hewan nokturnal, yaitu aktif di malam hari. Lalu yang ketiga adalah bebek. Bebek memiliki paruh berbentuk sudu untuk memudahkan mencari makanan di lumpur. Memiliki leher yang panjang untuk memudahkan mengais makanan di air. Kakinya berselaput, memudahkan berenang dan berjalan di atas lumpur. Lalu, memiliki bulu berlapis lilin agar tidak basah saat berenang. Lalu selanjutnya adalah cecak. Memiliki telapak kaki yang lengket, berfungsi untuk merayap di dinding. Memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Dapat memutuskan ekor atau autotomi, berfungsi untuk mengelabui dari serangan musuh. Berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu selanjutnya, kucing. Kucing memiliki mata yang tajam untuk mencari mangsa pada malam hari. Memiliki insting yang berfungsi menentukan arah saat berjalan di ruang gelap. Memiliki bantalan halus di telapak kakinya untuk memperkecil suara saat berjalan. Lalu memiliki alat keseimbangan pada telinga untuk mengatur keseimbangan pendengaran. Dan yang keenam, bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada sekitarnya. Misalnya ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warna bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warna bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon memiliki lidah yang panjang, melebihi ukuran tubuhnya. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan yang mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Lalu, perbedaan membuat kolase dan mozaik. Hewan di sekitar kita memberikan banyak manfaat bagi manusia. Hewan juga dapat menjadi inspirasi karya seni, seperti karya seni mozaik yang telah kamu pelajari kemarin. Perbedaan kolase dan mozaik terletak pada bahan atau materi yang ditempelkan. Kolase yaitu bahan yang ditempelkan berasal dari beragam jenis yang dijadikan satu, membentuk suatu gambar. Nah, sedangkan mozaik yaitu bahan yang ditempelkan berasal dari bahan yang sama dijadikan satu, membentuk suatu gambar. Nah, anak-anak, sekian penjelasan untuk pembelajaran 5 hari ini ya. Nah, Mister harap anak-anak dapat mengerti dan memahami apa yang telah kita pelajari hari ini.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dan terima kasih.